Atom. Atom bisa dibilang adalah salah satu hal terkecil yang menyusun materi di alam semesta. Dan iya, saya kurang bisa membayangkan seberapa kecil ukuran atom. Jadi sebagai penggambaran, saya mencabut rambut saya dan mengguntingnya. Diameter rambut orang Asia seperti saya kurang lebih adalah sekitar 80 mikrometer atau 0,00008 meter. Dan sepanjang diameter itu bisa disusun kurang lebih sekitar 600.000 atom karbon. Iya, sebenarnya penggambaran ini masih belum cukup untuk saya untuk bisa membayangkan seberapa kecilnya atom. Karena dalam kehidupan sehari-hari saya tidak berinteraksi dengan jarak segitu, gitu kan. Jadi saya akan mencoba memperbesar atom karbon jadi seukuran bola tenis dan coba kita lihat. Iya, jika atom karbon di rambut saya diperbesar jadi seukuran bola tenis, maka rambutnya akan punya diameter kurang lebih sekitar 41 km, berada di sekitar area stratosfer bumi, lebih tinggi dibandingkan ketinggian terbang pesawat komersial. Ya, karena saya sendiri yang menghitung, ada kemungkinan kalau saya salah. Dan ya, kalau saya salah tolong dibenerin di kolom komentar, gitu kan. Setelah saya cari tahu lagi, atom terdiri dari tiga hal ini, yaitu neutron yang tidak bermuatan, proton yang bermuatan positif, dan elektron yang bermuatan negatif. Dan ya, tiga hal ini tidak punya warna seperti ini. Warna-warna ini saya kasih sendiri agar lebih mudah untuk digambarkan, gitu kan. Seperti yang Anda semua tahu, jika melihat di tabel periodik, sebenarnya atom yang saya gunakan di sini pembuka adalah atom helium, karena punya dua proton dan dua elektron. Jika saya menambahkan satu elektron lagi, saya akan mendapatkan atom lithium. Dan jika saya menambahkan beberapa lagi, maka saya akan mendapatkan atom karbon. Dan tentu saja, jika saya menambahkan beberapa lagi, maka saya akan mendapatkan atom oksigen. Dan jika saya menambahkan beberapa lagi, maka saya akan mendapatkan atom besi. Dan jika saya menambahkan beberapa lagi, maka saya akan mendapatkan atom perak. Dan ya, kalau Anda masih mau menambahkan beberapa lagi, silakan saja. Yang penting sesuai dengan tabel periodik. Setelah saya cari tahu lagi, inti atom atau nukleus terdiri dari neutron dan proton yang diikat oleh gaya nuklir. Gaya ini sangat kuat sehingga bisa menahan gaya tolak-menolak antar proton, yang seharusnya mereka berdua ini saling menjauh karena punya muatan yang sama. Dan kurang lebih 99,94% massa atom berasal dari neutron dan proton ini. Dan tentu saja, elektron pada atom terikat dengan proton melalui gaya tarik elektrostatik. Semakin dekat orbit elektron terhadap proton, maka gaya tarik elektrostatiknya semakin besar. Dan semakin jauh elektron dari proton, maka gaya tarik elektrostatiknya semakin kecil. Meskipun gitu, elektron dan proton tidak bisa menyatu dikarenakan orbit dari elektron. Orbit dari elektron ditentukan oleh tingkat energi dari elektron. Orbit terdekat dengan nukleus adalah orbit dengan tingkat energi paling rendah yang bisa dicapai oleh elektron. Dan semakin jauh elektron dari nukleus, maka tingkat energi orbitnya semakin tinggi juga. Atom memiliki dua keadaan, yaitu keadaan dasar di mana tingkat energi dari atom pada tingkat terendahnya, dan keadaan tereksitasi di mana tingkat energinya lebih tinggi daripada keadaan dasar. Tereksitasinya atom disebabkan oleh interaksi antara elektron dan foton yang merupakan partikel dari cahaya. Jika elektron menyerap foton, maka dia bisa berpindah ke orbit dengan tingkat energi yang lebih tinggi dan menyebabkan atom menjadi keadaan tereksitasi. Dan jika elektron memancarkan foton, maka dia akan berpindah ke orbit dengan tingkat energi yang lebih rendah. Semakin jauh elektron dari nukleus, maka gaya tarik elektrostatiknya akan melemah, dan dalam keadaan tertentu bisa menyebabkan elektron yang jauh dari nukleus ini bisa keluar dari atom. Dan elektron ini bisa berpindah ke atom lain dan menyebabkan elektron tersebut bermuatan negatif karena punya kelebihan elektron. Dua atom yang tidak netral ini bisa disebut dengan ion. Atom yang kehilangan elektron akan menjadi atom bermuatan positif karena kekurangan elektron. Karena perbedaan muatan ini, dua atom ini akan tertarik ke satu sama lain agar bisa menetralkan muatan mereka. Interaksi ini bisa disebut dengan ikatan ionik. Sebagai contoh adalah atom sodium dengan atom klorin ini. Coba kita lihat apa reaksi akan terjadi. Dasar kau, klorin negatif. Kau mendekatiku? Daripada menjauh kau malah mendekatiku. Mengetahui kalau aku adalah atom dari gas beracun, kau masih mau mendekatiku? Aku tidak bisa menetralkan diriku jika tidak mendekatimu. Maka mendekatlah sesuka hatimu. Pup, dan jadilah sodium klorida atau garam dapur.
Tadi itu sedikit dramatisir gitu kan. Ikatan ionik akan menghasilkan senyawa ionik. Senyawa ionik cuma terjadi antara atom non-metal dengan atom metal. Dan ini beberapa contoh senyawa ionik lainnya. Selain ikatan ionik, elektron yang orbitnya jauh dari nukleus juga bisa berbagi orbit dengan orbit elektron dari atom lain, yang bisa disebut dengan ikatan kovalen. Dan ikatan kovalen akan menghasilkan senyawa kovalen. Ikatan kovalen bisa terjadi pada 2 atom, 3 atom, 4 atom, 5 atom, 6 atom, 7 atom, 8 atom, 9 atom, dan 10 atom. Dan ya, saya merubah gambarannya sedikit, tapi maksudnya tetap sama, yaitu 2 jenis atom yang saling berbagi elektron. Dan ikatan kovalen terjadi antara atom non-metal dengan atom non-metal lainnya. Setelah saya cari tahu lagi, selain ikatan ionik dan ikatan kovalen, elektron terluar dari atom ini juga bisa membentuk ikatan metalik pada atom metal. Atom-atom dalam ikatan metalik ini bisa berbagi elektron terluar mereka dengan satu sama lain. Jadi elektron terluar ini bisa berbagi secara bebas pada keseluruhan atom-atom ini. Karena atom-atom ini kehilangan elektron pada orbit terluar mereka, maka menyebabkan atom-atom ini jadi bermuatan positif. Dan karena atom-atom ini bermuatan positif dan elektron-elektron yang bebas ini bermuatan negatif, maka mereka akan menghasilkan gaya tarik elektrostatik di antara mereka, seperti tali yang mengikat satu sama lain. Dan karena gaya tarik elektrostatik antara atom positif dan elektron ini membuat ikatan metalik lebih kuat dibandingkan ikatan kovalen dan ikatan ionik. Dan ya, karena video ini cuma rangkuman, kalau saya ada salahnya tolong dibenerin di kolom komentar, gitu kan? Bye bye.